Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Haidar Fikri. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau Unika Sorong. Di sini saya bertindak sebagai pembicara penuntut pemerintah atau closing government. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati debat yang saya muliakan, mosi perdebatan kita kali ini ialah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan kelulusan mereka di dunia kerja. Posisi saya pada perdebatan kita kali ini, saya hanya akan mempertegas kembali atau memperkuat argumen yang telah disampaikan pemerintah pembuka maupun penutup tadi. Namun, sebelum memperkuat argumentasi dari tim government, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, selaras dengan adanya mosi kita kali ini, negara memiliki hak penuh untuk menentukan arah kebijakan suatu negara, khususnya di bidang pendidikan maupun di dalam perguruan tinggi negeri. Ada beberapa poin yang akan saya tegaskan. Di sini yang pertama adalah dengan adanya mosi ini, yang pertama yaitu pengurangan subsidi dilaksanakan secara proporsional. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh lulusan jurusan. Kemudian yang ketiga yaitu program studi yang disesuaikan subsidinya itu tidak akan mati. Kemudian yang keempat, meminimalisir mahasiswa yang salah jurusan. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu pengurangan subsidi dilaksanakan secara proporsional. Maksudnya di sini adalah tidak serta-merta program studi yang sepi peminatnya itu dihilangkan subsidinya, melainkan hanya disesuaikan. Jika jumlahnya banyak, maka subsidinya juga banyak. Jika subsidinya sedikit, maka subsidinya juga sedikit. Sehingga ada penyesuaian anggaran terhadap perguruan tinggi negeri seperti itu. Kemudian yang kedua, ketersediaan lapangan kerja itu dipengaruhi oleh lulusan jurusan. Seperti kita ketahui bahwasanya sektor industri maupun sektor ataupun itu mengklasifikasikan tenaga kerjanya berdasarkan jurusan. Sehingga apabila jurusan ini memang dirasa tidak cocok, maka industri ataupun sektor swasta berhak untuk tidak menerima tenaga kerja tersebut yang berlatar belakang dari mahasiswa. Kemudian program studi yang subsidinya sedikit itu tidak akan mati, karena seperti kita ketahui bahwasanya tidak ada yang tahu pasti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan apa yang terjadi. Bisa saja saat ini program studi sastra maupun filsafat itu sepi diminati. Namun 10 tahun ataupun 20 tahun kemudian bisa saja itu menjadi program studi yang diunggulkan, bahkan menjadi favorit karena memiliki peluang bisnis yang menjanjikan seperti itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian jika kita melihat kembali terkait mengapa pemerintah melakukan kebijakan untuk menyesuaikan proporsional terhadap program studi, maksudnya jumlah mahasiswa yang ada di dalam program studi perguruan tinggi negeri. Tentu saja kebijakan itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tentu saja pemerintah harus mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis sejauh mana kebijakan ini akan dilakukan. Kemudian adanya evaluasi apabila kebijakan ini dirasa merugikan masyarakat. Kemudian jika di kemudian hari kebijakan ini merugikan masyarakat secara banyak, tentu saja kebijakan ini dapat ditarik. Tapi secara fakta yang bisa dilihat secara jelas bahwasanya kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan maupun ekonomi, sehingga membutuhkan stimulus yang khusus atau membutuhkan perhatian yang khusus terhadap kedua sektor ini. Yang pertama, di bidang kesehatan, negara harus memberikan vaksinasi massal terhadap seluruh warga Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa. Kemudian pada sektor ekonomi, bagaimana pemerintah itu memberikan stimulus pada UMKM agar menciptakan lapangan kerja, agar menyerap lapangan kerja, sehingga korban-korban PHK yang terjadi pada masa pandemi ini dapat diserap kembali oleh UMKM. Kemudian jika kita melihat beberapa entrepreneur ataupun
pengusaha yang saat ini sedang booming ataupun yang lagi viral saat ini, seperti misalnya Elon Musk. Saat awal rilisnya mobil listrik pada tahun 2000, itu peminatnya sangat sepi dan bahkan tidak ada namanya hingga saat pada waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, dasawarsa, kemudian 20 tahun kemudian, dan dibuktikan pada masa saat ini, Elon Musk membuktikan bahwasanya perubahan industri itu bisa saja terjadi. Ide-ide itu bisa saja mungkin saat ini sepi peminatnya, mungkin saat ini ide ini belum digunakan, namun siapa tahu di kemudian hari 10 tahun ataupun 20 tahun kemudian memiliki peluang bisnis yang besar. Kemudian di sini saya hanya akan mempertegas bahwasanya di dalam perguruan tinggi itu kita tidak hanya diajarkan mengenai bagaimana kita belajar sesuai apa yang kita minati atau kita pilih jurusannya. Misalnya saya berasal dari program studi hukum, saya tidak hanya serta-merta mempelajari hukum saja, tetapi di dalam perkuliahan itu bagaimana saya membangun sebuah relasi terhadap sesama mahasiswa, sesama dosen, kemudian mempelajari bagaimana memiliki etika yang baik terhadap orang yang lebih rendah, kemudian orang yang setara dengan kita, kemudian orang yang di atas lebih dari kita. Kemudian di dalam perkuliahan itu kita tidak hanya diajarkan mengenai itu saja atau yang sesuai dengan program studi yang saya ambil seperti yang saya katakan tadi, tetapi di dalamnya juga kita dilatih bagaimana mengasah soft skill, bagaimana kita memiliki jiwa kepemimpinan sehingga hingga kelak di kemudian hari apabila kita menjadi seorang pebisnis, kita menjadi entrepreneur, kita mampu membawahi anak buah kita, sehingga memang perlu adanya suatu revolusi mental ataupun perubahan pola pikir yang ada di dalam yang dialami oleh mahasiswa. Saat ini mungkin beberapa mahasiswa tuh hanya memikirkan apa yang akan negara berikan kepada kita sebagai mahasiswa. Mindset itu harus dirubah. Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa ketika lulus, bagaimana memberikan perubahan progresif terhadap negara. Saat ini mindset yang diyakini beberapa mahasiswa bahwasanya mahasiswa itu hanya akan menjadi PNS. Nah, itu persepsi yang salah. Maka dari itu dengan adanya Merdeka Belajar, kita mengasah soft skill, kita bisa mencari kemampuan lain sehingga ketika kita lulus kita mempunyai kemampuan selain jurusan kita. Terima kasih. Mungkin kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada pembicara kedua pemerintah tertutup rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diurma SP Panjaitan. Saya dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya sebagai pembicara kedua penutup dari tim pemerintah. Baik, berdasarkan argumen dari tim oposisi pembicara kedua yang menyatakan bahwa jurusan yang tidak populer apabila tidak mendapat subsidi akan semakin menyusut peminatnya. Menurut kami, berdasarkan argumen tim pemerintah, baik dari argumen tim pemerintah pembicara pertama maupun pembicara kedua yang sudah disampaikan bahwa pemberian subsidi ini akan tetap diberikan pada prodi-prodi yang tidak terlalu populer, hanya saja disesuaikan subsidinya, bukan ditiadakan. Dan ini dilakukan karena memang keterbatasan dana di tengah pandemi COVID saat ini. Kita mengetahui bahwa dana yang ada di pemerintah pada saat ini sangat terbatas dikarenakan oleh kondisi COVID-19 yang sedang merajalela pada saat ini. Jadi untuk pembagian keuangannya itu sangat terorganisir. Jadi itulah sebabnya mengapa pemerintah melakukan proporsional subsidi untuk setiap prodi-prodi yang ada di universitas yang mana lulusan mereka di dunia kerja lebih terserap. Dan kami rasa dengan dikuranginya subsidi pada prodi-prodi yang tidak populer ini akan menghilangkan bahkan menyusutkan peminatnya ini yang Anda katakan tadi, karena prodi-prodi ini akan semakin menurut kami akan semakin tertantang dengan menciptakan keunikan-keunikan atau akan menciptakan hal-hal baru yang bisa membuat banyak calon-calon mahasiswa tertarik pada prodi tersebut. Contoh, tantangan apa yang mereka lakukan, tantangan yang mereka rasakan itu yaitu tadi
keuangan mereka untuk memfasilitasi kebutuhan prodi mereka. Jadi mereka akan tertantang berpikir bagaimana mereka untuk mendapatkan uang supaya bisa memfasilitasi apa yang mereka perlukan di prodi mereka masing-masing. Nah, di situ mereka akan memunculkan ide sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan terhadap mereka sendiri. Contohnya apa? Mereka akan membuat ide-ide bisnis baru yang bisa untuk menghasilkan income untuk prodi mereka. Jadi di situ bukan hanya bagaimana mereka menciptakan peluang kerja untuk mereka sendiri, tapi mereka sendiri juga sudah diasah soft skill mereka untuk mengubah mindsetnya, bukan hanya sebagai pencari kerja atau job seeker, tetapi mereka juga sudah dilatih untuk menjadi pencipta lapangan kerja. Jadi kemudian untuk pernyataan tim oposisi yang kedua yang menyatakan bahwa hal tindakan pemerintah melakukan subsidi ini akan berupaya ini akan menjadi suatu keuntungan jangka pendek bukan jangka panjang, dikarenakan perubahan kebutuhan masyarakat di masa depan dan takutnya pemerintah tidak dapat tangani dan menjadikan masyarakat konsumtif ke negara lain. Menurut saya, menurut kami, pernyataan saudara ini juga kurang tepat. Karena apa? Kebijakan pemerintah ini yang sudah dilakukan tujuannya adalah untuk menjadikan kemajuan pembangunan negara kita, di mana kita tahu bahwa kemajuan pembangunan negara kita ini adalah tingkat kualitas SDM-nya yang harus diasah. Apabila di suatu negara mempunyai tingkat kualitas sumber daya masyarakatnya atau sumber daya manusianya yang tinggi, maka negara tersebut akan menjadi negara maju dan dapat meningkatkan daya saing dalam sektor kehidupan. Nah, itulah sebabnya mengapa dengan mensubsidi secara proporsionalitas ini akan menjadikan sebuah keuntungan jangka panjang bagi negara kita. Di samping itu, pada dasarnya keterserapan dunia kerja itu bukan hanya dipengaruhi oleh prodi, tetapi juga soft skill dan kemampuan komunikatif mahasiswa tersebut. Kami sangat setuju dengan dijalankannya mosi ini karena melihat kondisi yang terjadi saat ini, yang mana subsidi yang diberikan dari APBN hanya sekitar 20%, sehingga dengan diadakannya kebijakan pemerintah yaitu mensubsidi secara proporsionalitas prodi di universitas pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja, ini sangatlah tepat guna dan sangat tepat sasaran. Kita tahu bersama bahwa tujuan pemberian subsidi adalah untuk menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita oleh perusahaan, dan mendukung kemajuan pembangunan negara. Oleh sebab itu, kami rasa dengan adanya subsidi pada tiap prodi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian Indonesia, baik dalam tingkat pendidikan maupun dalam tingkat segi kesehatan. Jadi, dengan diadakannya mosi ini, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsionalitas program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja nanti. Ini adalah salah satu kebijakan yang sangat tepat guna dan sangat tepat sasaran. Demikian yang bisa kami sampaikan.